Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Esti Trisnosami. Kali ini akan menerangkan mata kuliah Teknik Riset Operasional atau TRO, yaitu contoh kasus dari bab 2 program linear. Contoh kasus. Sebuah industri kecil memproduksi 2 macam hiasan dinding dari triplek yang proses pengerjaannya dilakukan di 2 stasiun kerja, yaitu pemotongan dan perakitan. Hiasan model A mula-mula dikerjakan di bagian pemotongan selama 5 menit, kemudian dirakit selama 10 menit. Hiasan model B dikerjakan di bagian pemotongan selama 8 menit, kemudian dirakit selama 8 menit juga. Dalam 1 hari kerja, waktu yang tersedia di bagian pemotongan adalah 3 jam 20 menit, sedang di bagian perakitan tersedia waktu 4 jam. Jika harga jual hiasan model A $500 per unit dan hiasan model B $600 per unit, berapakah masing-masing model harus dibuat agar diperoleh total pendapatan yang optimal? Diketahui dari soal di atas, kita misalkan hiasan model A adalah X1, hiasan model B adalah X2. Kemudian untuk mempermudah pengerjaan, kita buat tabel. Untuk X1, pemotongan 5 menit, perakitan 10 menit, dan harga jualnya adalah $500. Sedangkan untuk X2, pemotongannya 8 menit, perakitan 8 menit, dan harga jual adalah $600. Sedangkan waktu yang tersedia per hari kita ubah dalam menit. Untuk pemotongan 3 jam 20 menit, jadi 200 menit. Sedangkan perakitan 4 jam kita ubah menjadi 240 menit. Penyelesaian. Yang pertama adalah menentukan fungsi tujuan. Fungsi tujuan adalah maksimumkan, yaitu Z sama dengan 500x1 plus 600x2. Yang kedua adalah fungsi kendala. Fungsi kendala pertama adalah 5x1 plus 8x2 kurang dari sama dengan 200. Fungsi kendala kedua 10x1 plus 8x2 kurang dari sama dengan 240. Sedangkan nilai x1 dan x2 itu lebih besar sama dengan 0. Untuk kendala 1, yaitu 5x1 plus 8x2 sama dengan 200. Fungsi kendala 1 ini akan memotong sumbu x1 jika nilai x2 sama dengan 0. Jika x2 sama dengan 0, maka 5x1 plus 0 sama dengan 200. 5x1 sama dengan 200, sehingga nilai x1-nya adalah 40. Dan juga akan memotong sumbu x2 jika x1 sama dengan 0. Sehingga 0 plus 8x2 sama dengan 200, 8x2 sama dengan 200, jadi x2 sama dengan 25. Jadi untuk kendala 1 akan memotong sumbu x1 pada titik 40,0 dan memotong sumbu x2 pada titik 0,25. Kendala 2, 10x1 plus 8x2 sama dengan 240. Kendala 2 akan memotong sumbu x2 pada saat x1 sama dengan 0, sehingga 0 plus 8x2 sama dengan 240, 8x2 sama dengan 240, x2 sama dengan
30. Dan kendala 2 juga akan memotong sumbu X1 jika X2-nya sama dengan 0. Sehingga 10X1 plus 0 sama dengan 200, 10X1 sama dengan 200, jadi X1-nya sama dengan 40. Jadi, pada kendala 2 itu akan memotong sumbu X1 pada titik 40,0 dan memotong sumbu X2 pada titik 0,30. Titik potong kedua kendala bisa dicari dengan cara substitusi atau eliminasi. Kita eliminasikan 5X1 plus 8X2 sama dengan 200 dikurangkan dengan 10X1 plus 8X2 sama dengan 240. Hasilnya adalah min 5X1 sama dengan min 40. X1-nya sama dengan min 40 dibagi min 5, yaitu 8. 8 kita masukkan pada fungsi kendala 2, yaitu 5 kali 8 ditambah 8X2 sama dengan 200. 8X2 sama dengan 200 min 40, 8X2 sama dengan 160, sehingga X2-nya sama dengan 20. Jadi, kedua kendala akan saling berpotongan pada titik 8,20. Dari sini kita dapat menggambar grafiknya. Kita lihat. Yang daerah yang diarsir itu adalah area layak. Area layak terdapat di sebelah kiri dari titik A, B, dan C. Dari grafik dapat dilihat bahwa ada 4 titik yang membatasi area layak, yaitu titik O 0,0, A 0,25, B 8,20, dan C 24,0. Tujuan dari soal ini adalah memaksimumkan, yaitu Z sama dengan 500X1 plus 600X2. Maka keuntungan pada titik O 0,0 adalah 500 kali 0 ditambah 600 kali 0 sama dengan 0. Keuntungan pada titik A 0,25 adalah 500 kali 0 ditambah 600 kali 25 sama dengan $15.000. Keuntungan pada titik B 8,20 adalah 500 kali 8 ditambah 600 kali 20 sama dengan $16.000. Sedangkan keuntungan pada titik C 24,0 adalah 500 kali 24 ditambah 600 kali 0 sama dengan $12.000. Kita lihat bahwa keuntungan tertinggi jatuh pada titik B. Maka sebaiknya perusahaan memproduksi hiasan model A sebanyak 8 unit dan hiasan model B sebanyak 20 unit, sehingga perusahaan dapat memperoleh keuntungan optimal sebesar $16.000. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.